Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkullah, NIM 1709075015. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal UTS kecerdasan buatan. Nah, sebelum masuk ke soal UTS kecerdasan buatan, di sini saya akan membacakan kode etika akademik. Nah, yang pertama itu, 1. Saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. 2. Saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. 3. Saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Nah, di sini ada soal kecerdasan buatan. Soal UTS-nya di sini ada nomor 1. Sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu di sini bisa kita lihat pilihannya. Pilihannya itu ada, ini kita sebut saja A, B, C, D, E. Nah, jadi pilihan saya itu ada di pilihan kedua atau B, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Kenapa saya memilih B, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar? Jadi bekal pengetahuan itu seperti data yang dimasukkan ke dalam robot. Dalam robot itu kecerdasan buatan. Data yang dimasukkan dalam kecerdasan buatan atau robot. Nah, untuk kemampuan menalar ini adalah kemampuan menalar robot itu untuk bagaimana dia dikasih data terus dia melakukannya sesuai dengan data yang dimasukkan manusia ke dalam robot itu. Nah, lanjut ke nomor 2. Pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Nah, di sini ada kecerdasan buatan itu jadi robot. Terus kecerdasan alami ini adalah manusia. Seperti itu. Jadi sini ada pilihannya A, B, C, D, E. Di sini kita suruh mencari pernyataan yang salah antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Nah, jadi A itu bersifat permanen dan kecerdasan alaminya itu sering mengalami perubahan. Nah, bersifat permanen ini seperti robot, tidak bisa diubah-ubah dan sering mengalami perubahan. Terus B-nya itu dapat didokumentasikan, kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini seperti pemikiran manusia. Kecerdasan alami itu jadi manusia, kecerdasan buatan itu robot. Nah, jadi jawaban saya di sini C. Itu menurut saya pernyataan yang salah. Kenapa saya memilih C? Karena itu pernyataannya salah. Pemikiran dapat digunakan secara luas dan kecerdasan alaminya itu kemampuan berpikir terbatas. Itu menurut saya terbalik. Ya, seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Sini ada poin 50. Terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Nah, di sini kita masuk ke jawaban soal nomor 3. Nah, di sini bisa kita lihat solusi game dari 3 dokter dan 3 kanibal. Nah, yang pertama sini ada di gamenya itu ada 3 dokter dan 3 kanibal. Terus yang kedua itu menyeberangkan daerah, misalnya di daerah kanan itu kan ada 3 dokter. Nah, bisa kita lihat sini daerah kanan itu ada 3 dokter dan 3 kanibal.
Jadi D-nya itu dokter, K-nya itu kanibal. Untuk dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Lalu yang ketiga itu, jika terdapat lebih banyak kanibal pada satu sisi, maka dokter akan dimakan oleh kanibal dan permainan berakhir kalah. Jadi misalnya pada sisi kiri itu tidak boleh kanibal lebih banyak dari dokter. Jadi dokter itu akan dimakan oleh kanibal. Nah, lanjut ke tabel solusi. Nah, tabel solusinya itu ada daerah kiri dan daerah kanan. Dan D-nya tadi itu dokter, K-nya itu kanibal. Nah, di sini bisa kita lihat tabel solusinya. Daerah kiri itu daerah yang kosong. Dan daerah kanan itu yang masih ada dokter 3 dan 3 kanibal. Nah, ini cara permainannya. Saya lihat sampai dia dari daerah kanan itu menuju daerah kiri. Nah, jadi daerah kiri itu menjadi ada 3 dokter dan 3 kanibal nih. Dan daerah kanan itu jadi 0,0 karena pindah ke daerah kiri. Nah, lanjut ke BFS-nya, algoritma BFS. Di sini ada pohon BFS. Nah, jadi ini ada daerah kiri dan daerah kanannya. Ada dokter, ada kanibal. Di daerah kiri itu masih 0,0, daerah kanan itu ada 3 dokter dan 3 kanibal. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kenapa ada warna merah dan warna biru? Itu untuk daerah merah ini itu berarti ruang yang salah. Dan untuk daerah yang biru ini berarti daerah yang telah dikunjungi. Nah, bisa kita lihat. Nah, dari sini. Nah, ini untuk yang ini kita asumsikan itu, atau kita sebut itu, ini menjadi A, ini jadi B, ini jadi C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini I, C, sampai dia menuju goal. Nah, jadi goalnya itu 3,3, 0,2. Nah, jadi tadi yang dari daerah kanan itu 3,3 menuju daerah kiri menjadi 3,3. Nah, seperti itu. Jadi dia dari A. Kenapa dia dari A? Dari A, B, C, D, E, F. Itu dia bentuknya seperti vertikal. Dari A, B, C, D, F sampai dia menuju goal tujuannya. Nah, di sini untuk goalnya itu dia sampai evaluasi Z. Nah, tujuannya. Nah, kita bisa lihat di sini algoritma BFS-nya. Nah, bisa kita lihat kalau lanjutnya itu dari A. Nah, berhentinya itu dalam kurung. Bisa seperti itu. Nah, untuk evaluasi A ini, karena dari A, ini A, dan lanjut, karena dia bisa turun kan, lanjut ke B-nya, C, D, E, F. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, B, C dari A itu dia turun ke bawah atau akar ke bawah.
Jadi B, C, D, E, F. Nah, berhentinya di A karena dimulai dari A. Nah, seterusnya begitu dari evaluasi A sampai evaluasi Z atau goalnya. Nah, bisa kita lihat. Ya, lanjut ke nah, jadi kembali lagi dulu. Jadi untuk algoritma BFS ini kita mencari dia, cara carinya dia tuh lebih melebar. Terus untuk algoritma DFS ini dia lebih simpel atau dia lebih mencarinya itu lebih mendalam. Jadi lebih sederhana dari BFS. Nah, bisa kita lihat algoritmanya DFS seperti ini. Jadi itu sama, kita disuruh mencari algoritma DFS evaluasi A sampai goalsnya. Nah, jadi goalsnya itu sampai R. Nah, ini R-nya. Ini untuk goal 3,3 0,2. Jadi dia sampai R. Lalu dari BFS tadi kan sampai Z. Kalau untuk DFS ini dia sampai R saja. Jadi lebih sederhana atau lebih mendalam. Nah, bisa kita lihat di sini, kita asumsikan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Nah, bisa kita lihat seperti itu, sama seperti BFS tadi, cuma dia lebih mendalam. Nah, bisa kita lihat di sini evaluasinya. Evaluasinya itu evaluasi A, lanjut B, C, D, berhenti di A. Nah, bisa kita lihat di sini tadi A, B, dari A tadi kan, terus lanjut ke B, C, D. Dia sama vertikal dari A sampai menuju R, evaluasi R. Nah, bisa kita lihat di sini algoritma DFS-nya dari evaluasi A sampai dia evaluasi R atau goalsnya, tujuan. Ya, mungkin sekian penyelesaian dan penyampaian soal UTS kecerdasan buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.